Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang sistem LTI waktu diskrit. Di pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada respon steps ya. Jadi bagaimana hubungan antara respon step dengan respons impuls ya. Nah, kali ini kita akan lihat sifat-sifat sistem LTI waktu diskrit. Serupa dengan sifat-sifat sistem LTI waktu kontinu ya. Jadi sebenarnya kan atau sifat sistem secara umum ya. Jadi ada sistem dengan atau tanpa memori, ada sistem kausal atau non kausal, ada sistem stabil atau tidak stabil ya. Nah, demikian pula halnya pada sistem LTI waktu diskrit. Nah, sistem LTI waktu diskrit kan dikatakan tanpa memori itu kalau outputnya pada suatu saat hanya bergantung pada input untuk saat yang sama. Output pada N sama dengan 1 bergantung pada input pada saat N sama dengan 1. Ya. Dan kalau sebaliknya ya maka dikatakan dengan memori ya. Nah, dalam ungkapan impuls ya, jadi kalau inputnya berupa impuls ya, maka sistem dengan memori itu memiliki respon impuls yang tidak sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0. Dan sistem tanpa memori itu kalau HN-nya atau respon impulsnya sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0. Itu tanpa memori ya. Kemudian sistem LTI kausal atau non kausal. Nah, disebut kausal itu kalau respon impulsnya 0 untuk N kurang dari 0. Dan non kausal kalau tidak sama dengan 0 untuk N kurang dari 0. Ya. Oke. Ada juga istilah sistem anti kausal ya. Kalau anti kausal itu kebalikan dari kausal ya. Jadi HN sama dengan 0 untuk N lebih besar daripada 0 ya. Jadi anti kausal dengan non kausal itu berbeda. Jadi kalau non kausal HN-nya tidak sama dengan 0 kalau N kurang dari 0 ya. Dan boleh jadi untuk N lebih besar daripada 0 juga tidak sama dengan 0, yaitu non-kausal. Ya. Kemudian yang ketiga ada sistem LTI stabil atau tak stabil. Ya. Nah, disebut stabil kalau ini istilahnya stabil BIBO ya. Jadi untuk input terbatas maka outputnya juga terbatas ya. Nah, disebut stabil sistem itu kalau jumlah nilai mutlak dari respons impulsnya untuk K dari min tahingga sampai tahingga kurang dari tahingga atau konvergen. Jadi ini suatu nilai tertentu ya, suatu angka konstanta ya. Sementara disebut tidak stabil ya, itu kalau sama dengan tahingga atau divergen disebutnya ya. Jadi yang pertama disebut konvergen, yang kedua disebut dengan divergen. Ya. Oke, ini beberapa sifat atau 3 sifat dari sistem LTI waktu diskrit. Ya. Selain tentu saja sifat dari linear dan time invariant itu sendiri. Ya. Sebagai contoh kita lihat sistem LTI memiliki respon impuls HN sama dengan 1/3 pangkat NUN. Apakah sistem itu A dengan atau tanpa memori, kemudian kausal atau non kausal, atau stabil atau tak stabil. Kita akan lihat ya. Baik. Nah, untuk melihat yang pertama, apakah sistem itu dengan atau tanpa memori, ya, kita tinggal lihat dari nilai atau dari respon impulsnya, bahwa HN tadi kan sama dengan 1/3 pangkat NUN.
Ingat bahwa UN itu nilainya kan 1 untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ketika ini nilainya 1, untuk N lebih besar sama dengan 0, maka ini berarti sama dengan setengah pangkat, sepertiga ya, sepertiga pangkat N. Kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 0, kemudian untuk N kurang dari 0, ini 0 gitu. Jadi kita lihat bahwa di sini HN ya itu tidak sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0 ya. Kan kalau N-nya misalkan N-nya 1, ya ini kan sepertiga pangkat 1. Kalau N-nya 2, sepertiga pangkat 2. Ada nilainya kan ya. Jadi tidak sama dengan 0 untuk apa? Untuk N yang tidak sama dengan 0. Maka ini merupakan kan merupakan syarat tanpa memori ya, syarat tanpa memori. Karena itu maka berarti ini merupakan ya, jadi HN tidak sama dengan 0 atau untuk N tidak sama dengan 0 ya. Ini menunjukkan bahwa sistemnya memiliki memori ya. Sistem memiliki memori atau dengan memori ya. Jadi kalau tanpa memori kan HN sama dengan 0 ya, untuk N tidak sama dengan 0. Oke, kemudian yang B, apakah kausal atau non kausal? Nah, kita lihat tadi syaratnya ya, bahwa disebut kausal kalau HN 0 untuk N kurang dari 0. Nah, dari sini jelas terlihat ya, bahwa HN sama dengan apa? 0 untuk apa? N kurang dari 0. Jadi HN sama dengan 0 ya, HN sama dengan 0 untuk N kurang dari 0. Maka sistem apa? Kausal ya. Sistem adalah kausal. Kemudian yang C, bagaimana kestabilannya? Nah, untuk melihat apakah stabil atau tidak stabil, kita tinggal hitung sigma K dari min tahingga sampai tahingga, HK mutlak dari HK ya. Berarti sigma dari K sama dengan min tahingga sampai tahingga, kita ganti N-nya dengan K ya. Berarti 1/3 pangkat K UK. Nah, karena UK-nya sendiri kan 1/3 pangkat K untuk N lebih besar daripada 0, ya. Berarti untuk K yang negatif kan 0 kan ya. Maka ini dapat kita tulis menjadi sigma yang ada nilainya adalah untuk K dari mulai 0 sampai harga tahingga ya. Dan ini kita ganti dengan apa? 1 ya. Berarti 1/3 pangkat. Nah, ingat, ini kan tidak lain adalah deret geometri ya. Ingat bahwa untuk deret geometri ya, bahwa jumlah A kali R pangkat N dengan pakai K saja ya, pangkat K
dengan K dari 0 sampai tak hingga itu sama saja dengan A dibagi dengan 1 min R. Ya. Untuk R dari min 1 sampai 1. Konvergennya di sini. Ya. Di min 1 sampai 1 R-nya. Maka kita bisa lihat dari sini, ya. Kalau kita mengacu pada rumus deret geometri, ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan R-nya berarti kan sepertiga dan A-nya adalah 1 kan ya? Ini A kali R pangkat K ya. A-nya adalah 1, berarti ini 1, masukkan ke rumus itu ya. 1 dibagi 1 dikurangi dengan sepertiga. Berapa ini? Ini adalah 1 dibagi dengan, ini kan 2/3 jadinya kan ya? Oke, ini 3/3 dikurangi 1/3, 2/3, berarti dibalik jadi 3/2. Perhatikan bahwa 3/2 itu adalah suatu nilai yang konvergen ya, yang lebih kecil daripada apa? Tak hingga. Jadi simpulannya bahwa sistem adalah stabil. Ya. Stabil. Dari sebenarnya stabil BIBO ya. Bounded input, bounded output. Jadi input terbatas, output juga terbatas. Ya. Oke. Jadi secara keseluruhan bahwa sistem ini adalah sistem yang dengan memori, kausal, dan stabil. Ya. Oke, jadi yang ini sekedar catatan saja ini ya. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua sekarang ya. Contoh 2. Misalnya respons impulse sistem LTI ya. Diberikan oleh misalnya HN sama dengan 2 pangkat N U satu apa ya, misalnya min 1 min N ya. Oke ya. Apakah sistem itu hanya kausal dan atau stabil ya? Oke, ya kita hanya melihat kausal dan stabilnya ya. Oke, untuk melihat apakah sistem itu kausal atau stabil, kita tinggal lihat dari syarat kausalnya. Pertama kausal dulu ya, kita lihat. Kita ingat bahwa U min 1 min N itu kan nilainya akan sama dengan 1 kalau N-nya gimana? N lebih besar. Berarti 1 min N lebih besar daripada 0, berarti N lebih kecil daripada min 1. Ya. Atau sama dengan min 1. Ya ini ingat bahwa U min 1 min N adalah UN yang dicerminkan lalu digeser ke kiri sejauh 1 ya. Maka nilainya kan kalau dicerminkan 1 untuk N
kurang dari sama dengan 0, tapi karena digeser ke kiri 1 berarti untuk n kurang dari min 1 ya. Dan 0 untuk apa? Berarti untuk n lebih besar daripada min 1. Sehingga kita bisa lihat di sini Hn-nya ya. Itu berarti 2 pangkat n U min 1 min n ya. Min 1 min n itu nilainya adalah, kita masukkan kalau diganti dengan 1 berarti 2 pangkat n. 2 pangkat n untuk n kurang dari min 1 atau 0 kalau n-nya lebih besar daripada min 1. Nah, syarat dari kausal itu adalah Hn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0. Kita lihat di sini. Apakah dipenuhi? Untuk n kurang dari 0, Hn ada, ini kan ya. Oke, karena 2 pangkat n untuk n kurang dari min 1. Andainya n yang min 1 juga ada setengah kan ya, berarti ini tidak sama dengan 0. Karena itu apa? Berarti sistem apa? Maka sistem non kausal ya. Oke. Jadi sistem ini non kausal. Lalu yang kedua, bagaimana kestabilannya? Kestabilannya kembali seperti bagian ini ya. Kita hitung untuk melihat kestabilannya. Yang B sigma ya. K-nya dari min tahingga sampai tahingga mutlak dari HK sama dengan sigma dari K-nya dari min tahingga sampai tahingga, dari HK-nya adalah 2 pangkat n U min 1 min n gitu ya. Kita mutlakkan. Dan ini akan selalu positif ya. Jadi meskipun mutlaknya dibuka, ini nilainya akan positif ya. Jadi 2 pangkat, ini kan tadi nilainya apa? U min 1 min n, nilainya adalah 1 kalau n-nya kurang dari atau sama dengan 1. Berarti hanya ada untuk yang negatif. Jadi sigma K dari min tahingga sampai min 1. Dari 2 pangkat, maaf ini 2 pangkat K ya. N-nya kita ganti dengan K tadi. Oke, sorry. Ini K, ini 2 pangkat K. Ya. Berarti ini 2 pangkat K. Ya, karena ini nilai 1 untuk ini. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, kita coba karena ini negatif ya, supaya jadi positif. Misalkan kita ambil misal K-nya kita ganti dengan min n. Kalau K-nya kita ganti dengan min n, nah ini tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kembali ke ini nih, ke bentuk deret geometri yang ini ya. Oke. Maka kita bisa tuliskan sigma K dari min tahingga sampai min 1 dari 2 pangkat K bisa kita ganti jadi sigma K-nya kan sama dengan min n kan ya. Jadi min n sama dengan min tahingga, berarti n sama dengan tahingga. Kemudian sampai ketika K-nya sama dengan min 1 berarti n-nya sama dengan 1 sampai 1 ya. Oke. 2 pangkat min n gitu. Ya. Dan ini sama saja kalau dibalik ya. Jadi sama saja dengan
sigma di mana n-nya mulai dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat min n. Triknya aja ini ya. Nah, tadi kalau K-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, ini kan A dibagi 1 min R. Bagaimana kalau K-nya mulai dari 1? Kita coba trik ke K dari 0 atau dari N kurang dari 0. Kalau misalkan kita masukkan N sama dengan 0, ya, 0 sampai tak hingga, gitu kan ya, maka nanti akan ada faktor, apa namanya, 1 ya, 2 pangkat 0, 1 ya. Oke. Jadi ini ungkapan ini akan sama saja dengan ya, jumlah gitu. N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat min N. Namun ini dengan ini kan belum sama ya. Karena kalau 2 pangkat min N, N-nya dimulai dari 0, ini ada nanti 1 pangkat 2 pangkat 0 jadi 1. Supaya sama dengan ini berarti yang ini harus kita kurangi dengan apa? Kurangi dengan 1. Oke. Supaya sama dengan ini ya, kita kurangi dengan 1. Dan ini rumusnya apa tadi? Nah, kan ada AR pangkat N. Nah, ini kan 2 pangkat min N itu, oke, saya ganti di sini aja ya. Atau lah di sini sebentar. Ini berarti sama saja dengan sigma N mulai dari 0 sampai tak hingga 2 pangkat min N sama aja dengan 1/2 pangkat N. Gitu. Dikurangi 1 nanti hasil ini. Dan ini adalah berarti A-nya adalah 1 ya. A dibagi dengan 1 min R. Berarti A-nya 1 dibagi dengan 1 min R. R-nya adalah setengah. Oke. Dikurangi 1. Oke, kita dapatkan ini berarti berapa ini? Ini setengah. 2 dikurangi 1. Dan ini berarti apa? Kurang dari apa? Tak hingga. Jadi simpulannya apa? Jadi karena konvergen kurang dari tak hingga berarti sistem adalah stabil, ya. Jadi secara keseluruhan ya, sistem LT ini ya dengan respon ini adalah sistem kausal dan stabil, ya. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan sistem dengan respons impuls HN sama dengan 2 pangkat NU min 1 min N adalah kausal atau non kausal? Non kausal, sorry ya, non kausal ya. Non kausal dan stabil Bibo kita sebutnya ya. Stabil Bibo. Oke, ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana cara mengecek apakah sistem itu punya memori atau tanpa memori, kausal atau non kausal, stabil atau tidak stabil. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.